Assalamualaikum. Di video ini aku akan membahas tentang buku yang sebenarnya udah lama dan udah banyak yang review, tapi karena aku suka aku akan nge-share ke kalian. Judul bukunya adalah Atomic Habits dari James Clear. Pertama, kenapa aku rekomendasikan ini? Khususnya buat kalian yang pengen mungkin menghilangkan kebiasaan buruk atau pengen menciptakan habit-habit baru yang pengen kalian buat gitu. Nah, di buku ini sebenarnya penjelasannya banyak tentang step-step, dan aku lebih suka buku-buku yang kayak lebih real gitu loh, ngasih tahu nih step-stepnya seperti ini, apa yang harus kamu lakukan setelah ini gitu. Jadi kayak lebih applicable ya, lebih bisa diterapkan, lebih bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama aku akan membahas tentang, aku ada bukunya di bawah sambil nyontek-nyontek sedikit. Yang pertama kita bahas tentang kenapa sih kamu harus membaca buku ini gitu. Nah, seperti yang sudah aku utarakan sebelumnya, buat kalian yang pengen bacaan-bacaan ringan, enggak yang harus mikir banget gitu, tapi juga bermanfaat buat kalian yang pengen melakukan sedikit perubahan ke kebiasaan-kebiasaan harian kalian gitu. Nah, yang pertama kita bahas tentang 1% lebih baik setiap hari. Maksudnya apa? Misalnya gini, ini bisa diaplikasikan ke kalian yang pengen pertama menghilangkan kebiasaan buruk atau pengen menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, di 1% lebih baik setiap hari ini, dia menjelaskan bahwa sebuah perbaikan itu nggak harus langsung jelek, langsung tiba-tiba bagus atau tiba-tiba harus lebih baik dari kemarin gitu, enggak. Jadi ya nyantai aja gitu. Kalau kita misalnya pengen membuat sebuah perubahan kecil baru, misalnya kamu pengen lebih banyak olahraga, nggak harus tiba-tiba beli sepatu baru yang harganya mahal, terus ikut gym membership gitu, terus atau beli sepeda dan lain sebagainya. Mungkin di satu sisi kamu perlu, tapi di satu sisi juga kamu enggak. Jadi sesuatu itu enggak harus dipaksakan di awal, tapi habis itu makin lama makin lemas gitu ya. Nah, di sini yang dimasukkan dari 1% lebih baik setiap hari adalah bahwa kita tuh nggak terlalu ngoyo di depan tapi lemes di belakang gitu. Jadi kita lebih kayak let it flow aja, tapi juga keep on track gitu. Kalau kita lihat 1% tuh dikit banget gitu kan, tapi kita nggak bisa lihat cuma sehari 2 hari perubahannya atau seminggu 2 minggu perubahan, tapi kita bisa lihat mungkin 6 bulan setelah perubahan kita lakukan dari awal gitu, atau 1 tahun setelah perubahan kita lakukan gitu. Jadi sih nggak melulu tentang semangat di awal, perubahan harus banyak di awal dan lain sebagainya, tapi kayak kalau bahasa Jawanya alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi tetap keep on track gitu. Yang aku suka dari buku ini adalah tiap babnya ada ringkasan bab di bagian akhir gitu. Jadi setelah kita baca mungkin kita inget tapi nggak terlalu inget banget gitu ya, maksudnya oke tahu poinnya gitu, tapi di bagian akhir juga ditekankan lagi tentang poin-poin yang dibahas di bab itu. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kebiasaan itu bekerja gitu, dalam artian gini, kita mau menciptakan sebuah kebiasaan yang baru gitu ya. Misalnya tadi olahraga, kalau kita pengen olahraga atau lebih merutinkan olahraga, berarti kita kan harus memberikan akses diri kita untuk bisa melakukan kebiasaan itu, olahraga itu dengan lebih mudah. Misalnya di buku ini dibahas yang pertama berikan petunjuk, yang kedua semangat atau gairah, yang ketiga ada tanggapan, nanti habis itu kita kasih reward diri kita, ganjaran ke diri kita setelah kita melakukannya gitu. Yang pertama misalnya petunjuk dalam arti gini, misalnya kita pengen olahraga besok gitu kan. Nah, supaya kita lebih punya keinginan atau gairah tadi untuk berolahraga, nah kita kasih clue atau petunjuk-petunjuk dulu supaya kita
berkeinginan untuk berolahraga. Misalnya kita siapin dulu sepatu, kita siapin dulu bajunya buat besok. Jadi besoknya tuh nggak perlu harus nyari-nyari baju lagi, nyari sepatu lagi, nyiapin ABC, yang ujung-ujungnya males duluan gitu. Jadi misalnya malamnya disiapin sepatu, pakaiannya, misalnya kita pengen lari atau pengen nge-gym gitu. Nah, persiapannya itu udah ada di malam sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal, oh oke, udah disiapin. Pas kita bangun, oh ternyata udah disiapin ya. Jadi lebih ada gairah gitu loh. Yang kedua adalah gairah. Nah, setelah dikasih petunjuk tadi, setelah disiapin peralatannya tadi, sepatu, baju, dan lain sebagainya, udah ada nih, misalnya ditaruh di tempat yang sering kita akses, misalnya di samping tempat tidur kah, atau di dekat kamar gitu. Jadi ketika kita bangun, kita tahu, oh iya ya, udah disiapin ya gitu. Oh ya udah deh, olahraga, kan pasti gitu kan. Nah, daripada kita yang bangun terus habis itu keinget, oh ya hari ini olahraga, tapi ntar dulu deh, ngopi-ngopi dulu, ntar dulu deh, ngapain dulu, karena si petunjuk tadi belum dibuat, belum nyiapin pakaian, belum nyiapin apanya lah. Jadi di awal-awal udah males duluan gitu. Nah, setelah kita kasih petunjuk, kita jadi bergairah, kita jadi pengen untuk melakukan karena ya sebelumnya udah di prepare aja gitu. Setelah itu, setelah tadi ada keinginan, ada gairah untuk melakukan olahraga tadi, akhirnya kita ngasih tanggapan, oh oke deh, dari pemikiran tadi akhirnya kebentuk ke action gitu. Kita akhirnya mau untuk berolahraga karena ya balik lagi tadi ada petunjuknya, baju udah disiapin. Karena baju udah disiapin paginya, kita jadi kepikiran, oh oke deh olahraga. Akhirnya kita melakukan action itu, berolahraga. Akhirnya tinggal ganti baju, terus pakai sepatu, dan akhirnya kita tinggal olahraga gitu. Setelah kita sudah terbiasa dengan action tadi, tapi ya ada naik turunnya. Nah, jangan lupa kasih diri kamu sebuah ganjaran atau reward. Misalnya mungkin rewardnya yang positif ya, bukan yang misalnya habis olahraga terus makan junk food karena udah olahraga gitu. Tapi rewardnya yang juga membantu kamu mencapai goal kamu itu. Ulangi lagi tentang kasih petunjuk diri kamu, kasih kemudahan-kemudahan diri kamu untuk melakukan sebuah kebiasaan baru. Jadi ketika kita udah mulai waktunya untuk melakukan itu, kita tinggal lakuin aja itu, karena udah ada di situ, tinggal ya action aja gitu. Karena udah dikasih petunjuk, jadi kita ada keinginan, habis itu karena ada keinginan akhirnya kita action. Setelah kita action, kita kasih reward diri kita supaya tetap keep up dengan pembiasaan yang kita ingin lakukan. Itu dulu pembahasan kita di video kali ini. Aku nggak bahas semua tentang atomic habit ini, tapi lumayan banyak garis besar yang aku sampaikan di situ. See you on the next video. Thank you, bye.